Bismillahirrahmanirrahim. Kaifah halukum? Santriku tetap awal 3B yang semoga tetap semangat ya nak ya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga senantiasa di dalam keimanan yang kokoh kepada Allah. InsyaAllah pagi hari ini kita ditakdirkan lagi oleh Allah untuk kembali belajar. InsyaAllah ini semua takdir Allah. Baik, seperti biasa tidak bosan Ustazah mengingatkan adab-adab di dalam menuntut ilmu, khususnya ketika kita saat online seperti ini. Ada adab yang mungkin ada beberapa yang sedikit berbeda. Baik, yang pertama seperti biasa meluruskan niat kita. Ustazah juga berusaha meluruskan niat Ustazah. Kita belajar karena kita bersama enak ya. Ustazah belajar, kalian juga belajar. Ustazah menghafal, kalian juga menghafal. Ustazah menyetorkan hafalan, kalian juga demikian. Mari berlomba menggapai ridha Allah agar Allah mencintai kita, menyayangi kita. Mari luruskan niat kita hanya karena Allah, ingin dipuji oleh Allah, bukan berharap pujian manusia. Yang kedua, yang belum berwudu silahkan berwudu terlebih dahulu. Silahkan di stop dulu videonya jika belum berwudu, baru setelah itu boleh kembali untuk menyimak video ya. Lalu selanjutnya adalah pakaiannya harus rapi, tidak harus baru ya, rapi, bersih dan suci. Lalu selanjutnya duduklah dengan tenang ya, tidak banyak bergerak, tidak banyak tolah-toleh. Carilah tempat yang sekiranya tidak diganggu oleh adik-adik atau tidak di tempat yang ramai di dekat jalan raya misalnya. Carilah tempat yang sepi, kiranya kalian bisa konsentrasi, bisa fokus. Lalu selanjutnya adalah peralatannya harus lengkap, alat tulisnya harus sudah disiapkan. Selanjutnya menyimak materi dari awal sampai akhir dengan baik. Kalau sudah siap, mari kita berdoa bersama. Mohon kemudahan kepada Rabb kita. Ista'intu, doa sebelum belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabb semesta alam yang senantiasa mencurahkan nikmatnya yang amat banyak kepada kita, yang tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tidak pernah bosan kita bacakan, kita lantunkan kepada baginda yang mulia, yang paling berjasa untuk kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan jelas,
mana jalan kebenaran, mana jalan kefasikan. Kita bisa membedakan dengan jasa beliau, dan akan semakin jelas mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju ke neraka semakin kita belajar. Makanya mari kita bersama terus mempelajari agama ini, jangan pernah bosan. Sebelum kita ke materi, maka Ustazah mengingatkan diri Ustazah sendiri dan kalian semua. Ingat, kita hari ini dan beberapa bulan ini diuji oleh Allah untuk banyak tinggal di rumah. Kita ambil hikmahnya, kita ambil sisi positifnya, kita ambil sisi baiknya. Gunakanlah waktu yang banyak di rumah ini untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana kisah yang masyhur ya, yang sudah masyhur, yang sudah terkenal, kisah seorang tabi'in yang sebenarnya tabi'in ini satu masa atau satu zaman dengan Rasulullah SAW. Namun karena kesibukannya di rumahnya, di negerinya, kesibukannya berbakti kepada ibunya yang sudah tua, yang sudah sepuh, menyebabkan beliau ini tidak sempat bertemu Rasulullah SAW. Namun Allah sudah mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Jika dia meminta, maka Allah akan memberikannya. Itu ternyata karena baktinya dia kepada ibunya. Dia bukan siapa-siapa, bukan seorang pemimpin yang hebat, bukan seorang ahli ilmu, juga bukan seorang ahli ibadah. Yang membuat doanya dikabulkan oleh Allah adalah baktinya kepada ibunya. Maka Rasulullah SAW menyuruh Umar dan sahabat yang lainnya meminta doa kepada orang tersebut. Siapa? Ada yang tahu? Iya, ini sudah sering kita dengar kisahnya, yaitu kisah Uwais Al-Qarni. Uwais bin Amir namanya, cuman dari suku Qarn, maka beliau lebih terkenal dengan sebutan Uwais Al-Qarni. Jadi doanya dikabulkan oleh Allah. Bahkan para sahabat diminta untuk diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta Uwais berdoa untuk mereka, karena mustajabnya doanya Uwais bin Amir, Uwais Al-Qarni. Kita jika ingin seperti Uwais ini, doa kita mudah dikabulkan oleh Allah, mari berlomba-lomba, Ustazah juga demikian, berbakti sebaik-baiknya kepada abi dan umi kita ya. Buatlah keduanya selalu senang kepada kita, selalu ridho. Jangan sekali-kali membuat keduanya sakit hati, apalagi membuat terutama umi kita sampai menangis karena ulah kita. Jangan sampai demikian. Jika mereka memanggil, maka segeralah datang. Jangan sekali-kali merengek di hadapan mereka, bersifat manja. Itu sudah mulai dikurangi. Kalian sudah besar, sebentar lagi sudah menjadi santri koni.
yang memiliki adik, ketika Umi sedang melakukan aktivitasnya di dapur atau di kamar mandi, sedang mencuci dan lain sebagainya, maka jagalah adik, ditemani adik dengan baik, tidak diganggu. Itu juga merupakan salah satu aktivitas yang membantu Umi. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Bahkan ada sebuah kisah yang baru-baru ini, bukan kisah lama ya. Seorang anak SD, berarti seusia kalian, sekolah umum, mereka tidak belajar adab, mereka tidak belajar iman. Di sekolah umum, suatu hari temannya mengajak berangkat ke sekolah. Dengan buru-buru, si anak ini menghabiskan makannya, sarapannya, dan buru-buru pula langsung berangkat ke sekolah sama teman-temannya. Di tengah perjalanan, dia teringat sesuatu, lalu balik ke rumahnya. Padahal jam sekolah sudah tiba. Dia akhirnya telat. Dia balik ke rumahnya, lalu balik lagi ke sekolah, sudah telat. Ditanyakan sama temannya, "Loh, kenapa tadi kamu balik lagi ke rumah?" "Iya, tadi aku buru-buru, akhirnya aku langsung berangkat tanpa mencuci piringku. Aku tidak ridho kalau sampai ibuku yang mencuci piringku." Insyaallah, ini adalah tumbuh dari keimanan seorang anak ini. Jadi dia tidak ridho, tidak suka ya, tidak senang, tidak akan membiarkan ibunya mencuci piring bekas makannya. Makanya dia rela untuk telat datang di sekolah. Padahal biasanya kalau di sekolah umum, jika telat ke sekolah akan dihukum. Dia ridho untuk kembali ke rumahnya hanya untuk mencuci piring bekas makan. Adakah santri 3B yang sudah seperti itu? Semoga ada ya. Bisa mungkin buatlah Umi dan Abi kita ridho, selalu senang kepada tingkah laku kita. Jangan pernah mengangkat suara, meninggikan suara kita, berteriak ketika bicara kepada mereka. Ustazah ingatkan lagi yang punya adik, tolong jaga tangannya. Tangan kalian dijaga, jangan sering menyakiti adik. Usia kalian sudah lebih tua ya. Kemudian cara berpikir kalian sudah lebih lengkap daripada adik-adik kalian. Belajarlah mengalah ya, karena mereka pikirannya belum lengkap, tidak selengkap kalian. Kalian sudah lebih paham, sudah lebih mengerti ya nak ya. Jangan sampai membuat orang tua kesal, apalagi sampai membuat Umi menangis. Jangan sampai dilakukan lagi. Berbaktilah dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada gunanya kita belajar banyak, hafalannya banyak, tapi sama orang tua adabnya belum bisa baik. Maka lebih baik belajarnya istiqomah walaupun sedikit, tapi sama orang tua baik. Tapi kalau bisa dua-duanya, hafalannya bagus, kemudian pemahamannya baik, kemudian sama orang tua baik, itu Masya Allah luar biasa, lebih baik lagi ya. Kita usahakan dengarkan apa yang diucapkan Abi dan Umi kita, patuhi mereka. Jika tidak boleh keluar rumah, maka tidak keluar rumah. Jika suruh diam, maka diamlah. Jangan sampai menyakiti mereka, baik dengan perbuatan kita ataupun dengan lisan kita. Jangan sampai menyakiti ya. Bahkan Allah itu berfirman, "Fala taqul lahuma uff." Janganlah kalian berkata aduh, seperti itu tuh Abi atau Umi. Wala tanharhuma, dan jangan menghardik mereka, jangan membentak mereka. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada keduanya
qaulan karima, perkataan yang baik, perkataan yang mulia, perkataan yang indah. Ya, kita belajar berlomba-lomba untuk berbakti kepada abi dan umi. Baik, tetap Ustazah memberikan tugas, walaupun materinya mungkin Ustazah menyampaikan sedikit ya. Hari ini tugasnya tetap audio. Ustazah mengharapkan kalian nanti ujian tidak bingung, sudah hafal ayat dan artinya. Ya, tetap dari sifat senang sampai hari ini Ustazah tambah dengan pengumpat dan pencela. Ya, silahkan disimak baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang pengumpat dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, insyaallah hafal semua ayatnya. Ustazah langsung artinya. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang pengumpat dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ya, itu saja ayatnya. Insyaallah tidak ada yang sulit. Ayatnya pendek, kemudian artinya juga pendek. Kemudian tafsir Ibnu Katsir Ustazah bacakan secara ringkas saja dari al-humazah ini, kalimat atau kata humazah ya, di ayat ini. Menurut tafsir Ibnu Katsir, al-hammaza itu adalah orang yang melakukan umpatan dalam bentuk ucapan. Jadi dia sering mengumpat, mencela, ya, mengolok-olok seperti itu. Sedangkan al-hammazu berarti orang yang melancarkan celaan dalam bentuk perbuatan, artinya merendahkan dan menilai orang lain kurang. Jadi kita mengumpat, mencela, ya, mencaci, mengolok-olok orang lain dengan perbuatan kita ataupun dengan ucapan kita, jangan pernah dilakukan, karena ini termasuk dosa yang diancam neraka oleh Allah. Ya, contoh umpatan dan celaan dengan lisan itu seperti apa? Contohnya begini, tapi tidak dilakukan ya. Contoh melihat temannya di kelas 3B misalnya susah menghafal, disuruh ustazah tidak bisa, kemudian ada yang berkata, bodoh sekali, bodoh sekali misalnya, itu dengan lisan. Atau dengan perbuatan misalnya, saling melirik ke teman sebelahnya, menghina orang, teman yang tidak bisa tadi, saling lirik tanda menghina, ya, itu juga tidak diperbolehkan. Kita harus bersyukur dengan nikmat ayat ini. Allah sudah mengabarkan tentang ayat pengumpat dan pencela. Ini dibenci oleh Allah. Kita bersyukur dengan hati kita dan bersyukurlah dengan lisan kita. Alhamdulillah Allah sudah menurunkan ayat ini untuk kita. Kita diberi kabar tentang pengumpat dan pencela. Kemudian bersyukurnya dengan perbuatan kita atau dengan anggota badan kita adalah kita sebisa mungkin menjauhi sifat pengumpat dan pencela. Jangan sampai kita mengolok-olok siapapun, baik saudara kita ataupun teman kita, atau ketika melihat orang di jalan bajunya kusam, bajunya jelek, atau bahkan ada yang bolong bajunya, kemudian kita mencelanya, tidaknya. Atau ada orang yang wajahnya mohon maaf kurang sempurna Allah ciptakan, kurang bagus misalnya dipandang, ada misalnya giginya agak ke depan yang tidak enak dilihat misalnya, jangan sampai kita mencela. Ya, itu saja materi hari ini, semoga bermanfaat. Ustazah ingatkan lagi, ingat
Di rumah berbaktilah kepada orang tua. Jangan khawatir, Allah menilai kalian. Tidak akan sia-sia perbuatan kita sekecil apapun. Allah melihat, pasti dinilai semuanya. Ada balasan semuanya. Yang baik akan Allah balas dengan surga, yang buruk Allah balas dengan neraka. Jadi jangan khawatir. Kalian belajar sungguh-sungguh dan tidak, itu beda ya. Allah Maha menilai, Allah Maha melihat. Siapa yang menyaksikan sungguh-sungguh karena merasa diawasi oleh Allah, Allah tahu. Siapa yang belajarnya main-main, ya, karena merasa tidak ada siapa-siapa, itu Allah tahu. Mari belajar dengan sungguh-sungguh, serius, fokus, ya. Tadi ingat tugasnya menyetorkan hafalan dari sifat senang sampai pengumpat dan pencela. Yang belum hafal silahkan dilihat di modulnya, dilihat lagi, dibaca. Kemudian murafaqat juga ada tugas ya. Tugas murafaqat ini insya Allah bisa dibantu Abi dan Umi ya. Mengenal tanda titik di halaman 52. Itu dibaca dulu, tanda titik itu dipakai di mana saja. Bisa dibacakan ya. Di antara penggunaan tanda titik itu di akhir kalimat. Kita sudah pernah membahas ya ketika di kelas. Di akhir kalimat itu biasanya diakhiri dengan tanda titik. Kalau bukan diakhiri dengan tanda seru atau tanda tanya. Jadi harus ada titik setelah di akhir kalimat. Kita sudah bahas, insya Allah paham. Kemudian di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau daftar. Biasanya ada di daftar isi seperti ini. Di daftar ini tanda titik digunakan di sini memisahkan angkanya. Angka 3.1, kemudian titik lagi seperti ini. Ini penggunaan titik, tanda baca titik. Kemudian untuk memisahkan angka jam, menit, detik dan yang menunjukkan waktu ya. Seperti ini. Pukul 7.25.30. Itu berarti pukul 7 lewat 25 menit ya. Yang pertama itu menit, 30 detik. Yang terakhir itu belakang setelah titik terakhir itu adalah detik. Bisa ya? Kita ada contohkan lagi misalnya. Sekarang jam 7.30. Contohnya seperti ini. Ada yang bisa membaca ini jamnya. Ini jam atau pukul, kita menyebutnya pukul. 07 berarti jam 7. Ini lewat 30 menit. Yang terakhir 11 detik. Jam 7 lewat 30 menit 11 detik. Bisa ya? Ya, insyaallah mudah. Kemudian tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya di bawah itu bisa dibaca. Saya contohkan ini. Nah, ini bilangan ribuan. Ini bacanya 11.500. 11.500. Atau contoh lagi, bahkan bilangan satuan ya. Satuan, bilangan puluhan itu juga memakai titik. Ratusan, 125. Nah, ini juga biasanya menggunakan titik 125. Contoh lagi, coba dibaca bersama ini bagaimana cara bacanya.
ya. Ini dibaca bagaimana biasanya? 5.360. Terus lagi ini cara bacanya bagaimana? 12.400. Bisa ya? Insyaallah mudah. Lalu kita semuanya silahkan dikerjakan halaman 55 dan 56 sedikit ya. 55 bagian bawah ini ya, dan 56 ini. Insyaallah gampang. Bisa minta bimbingan kepada Abi dan Umi. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Semoga yang bermanfaat yang sedikit ini. Kita berdoa mohon kepada Allah atas apa yang sudah kita pelajari tidak menjadi hal yang sia-sia. Doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.